tokoh masyarakat pengurus majelis tersebut niku wau bil khusus ugi panjenenganipun Abah Zain, panjenenganipun turanipun Gus Muhammad Wirahdi Kusuma, panjenenganipun Al Habib Hamzah bin Muhammad Al Habsyi, Al Ustadz Muhammad Abdullah Hamam, dan para asatid utawa para sepuh ini sepuh ingkang boten saged kula sebut namine setunggal demi setunggal. Alhamdulillah niki jam 10 lebih kula badhe bahas angke kedawan malah nggih niki kula mulai insyaallah minggu depan nanti diparingi izin nggih kula badhe bahas tentang damit tabarruj wal has ala ghadil basar. Ini tema lebih condong kepada perempuan nggih. Niki ada nasihat dari Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafid Abai Habib Umar bin Hafid. Beliau ada kitab khusus perempuan namanya At-Tadhkiratul Hadramiyah Fima Yajibu 'ala Nisa minal Umur Ad-Diniyah. Tapi kalau potong sedikit tentang tema namanya Damit Tabarruj wal Has ala Ghadil Bashar. Insyaallah kalau badhe bahas napa nasihat beliau Habib Muhammad bin Salim ini dumateng khususnya para perempuan-perempuan, biar karena al-mahal min haisun nisa, tempat niku tergantung perempuan, keluarga niku saya tergantung perempuan, perempuan saya keluarga saya, RT sa RT nak wong wedok edo api-api RT niku nggih apik, negara niki lho negara nggih, nak wong wedok sak negara niki do apik-apik 80% mawon wedok apik karena mereka adalah madrasatul ula, madrasah yang pertama. Kalau madrasah ini berhasil mencetak generasi-generasi sing sae, cili-ciliane sae kabeh. Dan itu berarti kan penting. Makanya para guru-guru kita termasuk Habib Salim Abdullah bin Umar Asy-Syadili gadai kitab nasihat khusus buat perempuan. Sebab ini penting. Dan ini wow. Karena mereka adalah patokan apik melu apik kabeh. Jadi sing bener yang harus bener diperhatikan niku nggih niki wau sing dadi patokan. Iki apik insyaallah apik kabeh. Amin Allahumma amin. Insyaallah minggu yang akan datang mugi-mugi diistiqomahi. Penting nih. Kersane jenengan dadi wong wedok niku ngertos napa kewajiban saking Kanjeng Nabi. Boten saking Kanjeng Nabi niki Al-Qur'an Al-Ahzab, surat Al-Ahzab, surat An-Nur. Nggih. Ini luar biasa, insya Allah nanti kula bahas. Tapi kula nyambung niki wau. Niku wonten pepatah Arab, nggih, kan mukadimah niki gedhe niki, 10 menit mawon. Ana pepatah Arab, al-ajuz al-fudul yaqtulul azuz. Wong sing kurang kerjaan niku namanya fudul. Fudul niku kurang kerjaan. Wong fudul sampean. Fudul apa? Fudul itu gak urusannya melu ngurusi, kepo. Orang urusannya melu ngurusi, orang perlu ngucapke melu ngucapke. Fudul gak urusannya melu ngurusi, tidak pakarnya melu, orang ahli nih. Misalnya aku ngomong tentang pesawat, koyok pilot tuh. Misalnya sekolah SD lulus aku, misalnya contoh mawon, tapi lulus lah aku, lulus apa sarjana saya. Misalnya contoh, saya SD gak lulus, tapi ngomong sok pakar, lagi membahayakan. Justru kamu ketahuan kalau kamu goblok ben bahlul, pokok. Itu memberitahu begitu lah. Makanya orang dulu tuh bilang, oh jodoh fudul, jangan kurang kerjaan, oh jodoh kepo. Sebab kepo itu yang tulul ajus, membunuh orang yang ajus. Itu ceritanya riane anak wong wedok nenek-nenek ini nggo tekan ngene-ngene anak blumbang ana apa tanah digali. Apa kae? Sumur. Oh sumur, tak ndelok ah. kurang kerjaan. Sampai wis tuwek gak urusane ndelok. Iki gak ono pagere iki. Akhire ningok kepleset jegur mati. Dijegur mati iki kurang kerjaan. Riyen sakniki niki kathah wong sing fudul, mulane ruwet terus urusane. Termasuk selamat Natal.
Maaf ya. Niki ucapane guru-guru kula. Termasuk selamat Natal. Oh riyen niku arep ngucapke monggo mboten monggo. Mereka yang mengucapkan biasanya dituntut oleh keadaan dan mereka tahu hukumnya. Karena memang dari kono saka kono nang dengan buka kitab-kitab mu'tabar wis khilafiyah. Sudah apa? Sudah apa bahasanya itu ya? Apa khilafiyah gitu? Kontroversi. Sudah kontroversi. Ono sing oleh, ono sing boten niku dengan perincian. Kowe nek pengen ro perinciane tekono nang pondok. Kita buka kita. Ora usah gawa kula kopi. Aku tak kayak kopi. Kowe gelem ngaji tak kopi ini. Nah perlu gak mangane. Tenan iki. Buka sebenarnya apa ilahnya haram? Apa ilahnya mubah? Mubah itu oleh ae. Iku ono ilah sedaya dibahas kali para ulama. Awet kok konone wis khilafiyah. Jadi nak jenengan pengen air kudu haram tok, iso. Oleh tok, ya iso. Lah kok konane ngono ulama-ulama sing pakare sudah kontroversi kok apalagi model bedes-bedes kayak kita. Sing ora gelem ngaji. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah iki termasuk misalnya iki jenengan iki, jenengan panggane nang sawah. Misalnya contoh nggih. Panggane jenengan kerja, duwe kanca muslim ya ora nuntut jenengan ngucapke selamat, jenengan tidak punya power, ora butuh ngucapno selama nggih status fudul, selamat Natal. Lagi kurang kerjaan. Itu kurang ini yang bermasalah ini kayak gini gitu, fudul kayak gini. Kecuali kalau misalkan seperti ya yang sering mungkin kita pojokkan kalau setiap tahun begini Habib Ali Al-Jufri itu kan termasuk di antara ulama mutaakhirin yang bersikeras membolehkan. Itu termasuk guru saya Habib Ali Jufri. Pernah kemarin di Semarang rame di UIN itu sekitar 3 tahun yang lalu bertahun terus ribut kayak orang urusan dia nih kerja sing enak makani anak bojo sing seneng enak orang urusannya nih. Oh penggiane nok sawah, penggiane apa? Tidak punya apa bahasanya ini orang dekat yang menuntut dia untuk mengucapkan. Iseng-iseng lagi gila, iseng lah. Niki saya buatan asal. Dan ini termasuk fudul. Lah fudul niki bahaya. Jadi sejalan yang dorong niku wau. Niki sing buatan asal katusnya dan kecuali kalau orang membutuhkan sekelas Habib Ali Jufri itu dia hidup di negara kafir. Burtania dakwahnya, ke Eropa dakwahnya itu sama pendeta. Jadi toleransi yang dibutuhkan itu semakin besar. Keadaannya tidak seperti kita. Nah, itu makanya beliau membolehkan dan dia punya dalil, pelajari memang ada dan dia dibutuhkan untuk saat itu. Kalau kita kan nggak dibutuhkan, adalah kok. Jadi dengan ngucapno orang ono dampaknya gitu betul. Jadi kalau nggak usah ngucapin. Kalau pengen ngucap dia monggo pelajari seilmune. Piye apa dasarnya, apa ilahnya. Pokoknya ini kalau masalah ini sebenarnya masalah ilmiah. Ini masalah ilmiah. Jadi saya nggak bisa menjelaskan dengan begitu aja. Tapi intinya kesimpulannya ojo do fudul, ngono wis. Ojo do fudul. Niki termasuk sedaya niki ahli majelis nak ngucapno iki termasuk fudul. Orang enggak dituntut. Oh jenengan niku betul dituntut. Bos kafir nuntut nonton tidak ada seorang yang nuntut. Cuman memang ada pihak yang pengen memprovokasi Islam. Benung Islam itu ribut karena dhewe. Iki oleh, kok haram, iki oleh, ayo gotok-gotokan. Akhirnya berborok-borokan. Ini tujuannya. Kalau orang-orang yang di atas yang tahu hukum, malah kelap foto dul. Iki oleh mentahun ngono gak dikesel. Setiap mau udah Desember gimana selamat Natal ditekokno terus. Kalau sering ditanyain baik SMS atau apa bagaimana selamat Natal wis ora usah ngurusi fudul. Lah habis kula nang jelaske tentang tafsiliyah ilmiahnya kayaknya Anda betul buka kitab apa. Guru Qural Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Faqih niku sakniki sing ganti Habib Salim nang mriku niku enggak ada risalah khusus. Itu yang ditulis sama Habib Taufik. Itu lebih condong kepada mengharamkan dan dengan ilah alasan tertentu. Artinya memang kono-konone ngoten. Jadi lebih spesifikannya jenengan kula niki
ora usah do fudul. Nggih, mboten usah do fudul. Niku pun awet riyin, nggih, pun awet riyin, pun khilafiyah kados ngoten. Jadi nak jenengan niku mboten dibutuhke, nggih mboten usah. Lapo? Nggih nulis status selamat Natal ke FB, ke Instagram. Apa kurang kerjaan? Apa gunane? Ini yang mungkin fudul inilah yang diharamkan, nggak dibutuhno kemudian sapenai. Nah, jadi kalau masalah apa namanya hal-hal yang lain tentang bagaimana ini menyerupai, bagaimana ini tentang akidah, itu harus dikaji melalui dalil-dalil yang dari kitab Mu'tabarah dari para ulama. Kita ini ulama-ulama sekarang cuma nukil dari orang-orang dulu bagaimana, karena mereka lebih apa namanya idrok dan mereka lebih mumpuni di dalam menguasai dalil-dalilnya, sehingga kita lebih condong kepada mereka. Terus secara kula pribadi mboten condong kepada boleh utawa sakarepe lah. Sakarepe. Sing penting niku do rukun, do rukun. Ada kan sebagian seperti sampaikan tadi itu Habib Ali Al-Jufri itu saya lihat medan dakwahnya itu butuh. Beda kalau medan dakwah saya. Medan dakwah wong Indonesia iki ora tau kumpul-kumpul kayak begitu lah selamat Natal. Terus ngaten. Nah ini kalau sampaikan tadi itu hal yang boleh, karena kadang nih di akhir setahun 2 tahun ini semua mencerca, termasuk guru saya Habib Ahmad niku saat itu menerjemahkan di UIN. Saat ditanya sama anak-anak kuliah lagi apa namanya pembahasan lah gitu, apa namanya itu kalau kayak gitu. Nah ditanya, ada satu seminar ditanya. Nah, yang waktu nerjemahin itu Habib Ahmad, guru saya. Walah dintekno wong. Nah inilah yang jadi inti mereka, maksud tujuan mereka ben umat niki do mencerca, do mencaci ulama. Ulama saya katanya boleh dicaci karena saya mengikuti yang tidak boleh. Saya mengharamkan dicaci karena saya mengikuti yang boleh. Wes, kalau kayak begini turun bala. Wes, kalau sudah mereka karena perangin Allah, orang udah mencaci para ulama, wes selesai. Itu 2 hal yang udah fatal, makan riba sama menghina, sama memusuhi para ulama, orang-orang soleh. Udah, mereka punya tujuan di sini. Mereka keluarkan lagi, makanya jangan ketipu. Wes orang usah bahas Natal, meneng ae wes. Nah, kalau saya kayak gitu, meneng ae wes. Karena kita ini mesti kalau kita belum, ketika ini ego, kita terlalu ego, terlalu nafsu. Kita ngikutin karena kita nggak punya ilmiah. Oh, saya condong kepada yang boleh, oh gak senang sih yang mengharamkan. Saya condong kepada yang mengharamkan, gak senang sih membolehkan. Akhirnya masing-masing itu ada ulamanya. Wah, kayak termasuk Habib Ali Jufri. Saya lihat di media sosial itu, ya Allah, masakin kita nangis. Masakin wong-wong awam ini saya nggak ngerti, ikut-ikut nyerca, ikut-ikut nyaji seorang yang subhanallah luar biasa, Habib Ali Jufri. Itu dapat daripada makam Habib Ali Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Malik Kutub Jeddah. Itu murid kesayangannya beliau dicaci maki kayak begitu. Naudzubillah min dzalik. Ini yang lebih marah daripada mengucapkan itu. Sebenarnya mulane cari aman saja ini cari aman saja. Kersane kula panjenengan boten usah fudul, ora usah melu-melu ngucapno. Wis sing arep boleh monggo, mereka punya ulamanya. Sing arep haram monggo ulamanya, dijogo lisan ampun capek mencaci ataupun memaki daripada ulama-ulama mereka. Nggih, insyaallah mugi-mugi dijogo kalian Allah Subhanahu wa taala. Mulane nak Desember niku misalnya ono balak, ono musibah mesti di akhir-akhir Desember mesti ini ribut. Ribut terus ya, tsunami Desember ini, gempa gunung, ada banjir lagi udah mulai datang. Ini ribut terus. Ya fudul nih, wow, fudul pecah belah. Jangan coba tayangin ini media sosial, wah ruwet terus. Memang sengaja, nggak sih tepuk tangan nih, musuh dibalik selimut nih, tepuk tangan, dapat setiap tahun itu untuk menurunkan balak musibah biar gampang mudune. Insyaallah mengatakan yen iki didongake atau ditambahi kalau hari Hamzah monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du.
hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih kumpulkan kita dengan perkumpulan ini, yang mana perkumpulan ini kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat, kita berzikir kepada Allah, dan semoga perkumpulan ini perkumpulan yang menjadi saksi bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, Nabi Muhammad cinta kepada kita, dan semoga kita kelak nanti dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan umat sebaik-baiknya umat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi melanjutkan yang dari Gus Wira, ya semua ya, orang dimuliakan bukan karena nasab, bukan karena apapun itu, kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya Allah memuliakan kalian dengan ketakwaan. Ya, semua yang dimuliakan dengan ketakwaan. Enggak ada wala bil ansab, wala bil amwal, wala bil akhir. Ya, bukan dengan nasab, bukan dengan harta orang dimuliakan, bukan dengan nasab, bukan dengan harta, bukan dengan segala apapun, kecuali dengan takwa. Ya, dengan takwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia beribadah kepada Allah sampai kakinya bengkak. Kenapa? Karena ketakwaan, ya, karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya, banyakin takwa. Takwa dalam artian takut kepada Allah, khasyah. Ya, takut kepada Allah. Kalau kita misalkan nggak takut sama Allah, mau takut sama siapa? Ya, kalau misalkan semua kita takutnya kepada Allah, kita nggak bakal ditakuti oleh seluruh siapapun itu. Bahkan seorang lagi berjalan di hutan, ya, dia berjalan di hutan tersesat, ya, ada sekelompok tersesat di hutan, hingga akhirnya ada seekor singa. Akhirnya ini tersesat. Ngapain nih orang? Ini orang ahli ibadah, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pegang itu kupingnya singa. Dia pegang. Ngapain? Dibisikin, ya, tolong antarkan aku ke permukiman. Kami ini tersesat. Itu kelompok tadi pada kaget. Ini berani banget sama singa. Kalau misalkan ditanya antum semua nih, misalkan megang kuping singa, berani nggak? Hah? Sallallahu Muhammad. Ya, pegang itu kuping singa, diomongin. Akhirnya singanya ngaum. Ya, singanya ngaum. Mau nggak tidak? Ya, akhirnya singanya ngaum. Apa yang terjadi? Itu singanya menunjukin jalan sampai ketemu permukiman warga sekitar. Akhirnya ini orang-orang nanya, kok kamu berani sama singa? Kata itu. Oh iya, saya berani sama singa. Kenapa? Karena saya takutnya hanya kepada Allah. Ya, ketika saya takut kepada Allah, seluruh makhluk apapun mereka tidak bakal takut. Tapi kalau misalkan dia takut selain Allah, ya berarti ambil kabar dah. Ya, tadi bisa direkam. Ya, kalau kita datang ke polisi yang ada lari dikejar, ya. Tapi ketika dia punya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bakal bikin seluruh alam pun takut kepadanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, itu aja. Ya, yang penting kita takwa, kita belajar ilmu, ya, banyakin ibadat, banyak amal saleh. Ya, apalagi pada muda-muda, banyakin, ya, harus banyakin amal, harus jadi lebih baik. Jangan sampai dengan taklimnya ini antum ini merusak taklimnya antum. Dengan apa? Dengan keharaman, dengan apa segala macam. Udah pada tahu yang haram mana, yang halal mana, antum sudah pada tahu semua, ya diamalin. Ya, yang penting takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Ya, semoga yang tadi Ustaz udah bilang, ya, terus juga jangan standby sama handphone. Ngeliatin handphone, dia lihat, oh ini fulan ngapain. Misalkan contoh, itu di gereja sholawatan, itu jangan buka, jangan fudul. Ya, loh, ente nggak tahu, emang
100% asli kalau di media sosial. Bisa jadi editan, ya, yang tadi ganteng akhirnya jadi elek, bener gak? Sallallahu ala Muhammad. Iya barangkali, sebenarnya pengen kali, ya, biar pada fokus sallallahu ala Muhammad. Yang jadi jelek pengen jadi ganteng, yang jadi ganteng pengen jadi apa? Tambah ganteng, sallallahu ala Muhammad. Itu media sosial. Nanti jangan terlalu percaya sama media sosial. Misalkan contoh orang jual handphone, di fotonya bagus, pas dilihat jelek, ya. Melihat barang apa segala macam, cakep ini. Akhirnya didatangi, loh, kok nggak seperti di foto? Nah itu percayanya foto apa asli? Ya nggak? Makanya ketika orang berbeda, misalkan kajian ilim, seminar, ketika ada di dalam lingkungan tersebut sama di luar, itu beda. Ya nggak mesti 100% nggak mungkin, pasti ada apanya. Ya semua bisa diedit, bisa diapa. Makanya itu jangan terpaku dengan media sosial. Datang ini langsung tanya, Ustaz ini gimana Ustaz? Tanggapin ini. Lah, kamu ya mau datang dikasihin kopi ya Ustaz. Mau nggak? Pada datang ke Ustaz, datang buka kitab, dikasih kopi, kasih makan. Sallallahu ala Muhammad. 2 kali sehari kasih makannya. Ya, yang terpenting antum semua ini satu, tadi jangan fudul, ya, jangan fudul, terus juga takwa kepada Allah, takut sama Allah. Udah takut sama Allah, perbanyakin istighfar, salawat, ya, semua yang ada di hidupan kita ini, ya dunia boleh, tapi jangan melebihi daripada akhirat. Yang kita ingat Allah, bangun tidur yang kita ingat apa? Handphone, ya. Buka bangun tidur, ini ada SMS nggak ya? Enggak. Tapi ingat dulu kepada Allah. Ingat kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Semoga kita dijadikan orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam segala urusannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, yang berkah, ya, berkah dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait. Tabarak rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Muhammad Habib